Oke, selamat malam angkatan 3. Sebelum kita masuk bab baru yaitu program linear, kita mau bahas dulu tugas yang minggu lalu yang saya kasih ya. Yuk kita bahas ya. Untuk soal nomor 1, integral dari 3x kuadrat min 5 dx. Oke, sekarang kita kerjakan dulu nomor 1. Nomor 1, integral dari 3x kuadrat min 5 dx. Oke, ayo gimana Mbak Rika, ini gimana jawabannya? Nanti lihat depannya berapa? 3 taruh atas per pangkatnya x 2, lalu 2 nya tambah 1 kan gini ya, lalu x pangkatnya itu tambah 1 jadi 3 dikurang yang integral dari konstanta, tambahkan variabelnya otomatis 5x berarti jadinya, berarti jawabannya berarti 3/3 itu 1, berarti langsung aja x pangkat 3 min 5x. Oke, Mbak Rika bener nggak nomor 1? Bingung nggak nomor 1? Gimana? Bingung nggak? Nggak ya? Lanjut ya. Oke. Untuk soal nomor 2. Nomor 2 itu, ini soal nomor 1 ya. Saya hapus dulu deh, nomor 2 agak panjang. Integral dari x min 3 per akar x dx. Nah, kita suruh cari ini. Nah, saya mau tanya dulu, akar x itu sama dengan x pangkat berapa? Mbak, ingat nggak? Akar x itu x pangkat berapa? Akar x itu x pangkat berapa? Ayo. X pangkat setengah ya, x pangkat setengah. Nah, untuk ngerjain integral yang di bawahnya harus kita pindahin ke atas, karena ke atas berarti dia dikasih minus, berarti integral x min 3, x kurang 3 ya, dikali x nya ini, akar x nya ke atas jadi x pangkat min setengah dx. Oke, lalu kita kalikanlah satu-satu ke dalam, jadi integral dari x kali x pangkat min setengah, berarti ini kan x pangkat 1 nih, berarti ini pangkatnya ini ditambah 1 tambah min setengah, berarti x pangkat setengah ya, x pangkat setengah, lalu dikurang kali 3 kali x pangkat min setengah, ya 3 kali, ya berarti 3x pangkat min setengah, ini dia, barulah kita bisa integralkan. Berarti integral dari siapa koefisiennya x berapa? 1.
per pangkatnya X berapa? Setengah. Sesuai rumus, nah kita tambah 1 kali X pangkat setengah tambah 1. X pangkat setengah tambah 1 berapa? 3 per 2 dikurang 3 per min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1. Lalu X pangkat min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1 itu berapa? Setengah ya. Oke, barulah kita sederhanakan. Berarti 1 per setengah tambah 1 itu 3 per 2 ya. Ini X pangkat 3 per 2 dikurang, berarti ini setengah. 3 per setengah X pangkat setengah. Oh maaf, ini integralnya nggak ada lagi. Berarti jadinya 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dikurang 3 dibagi setengah, berarti 3 dikali 2 per 1, berarti jadi 6. X pangkat setengah itu apa? Akar X. Nah, inilah jawabannya. Jawaban Mbak Rika begini nggak? Jawabannya Mbak Rika begini nggak? Dapat 12. Ya udah, berarti ini jawaban yang benernya ya. Atau kalau nggak ngerti boleh ditanya loh. Kalau nggak ngerti boleh ditanya. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita ke nomor 3. Soal nomor 3. Integral dari min 1 ke 2 dari 5 min 2x dx. Nah, kita kerjain dulu integral di dalam. Waalaikumsalam Mbak Rini. Langsung gabung ya. Oke nih, integral dari 5 berapa? Ayo, integral dari 5. Integral dari 5. Siapa yang bisa? Integral dari konstanta loh. Terhadap X. Ya, integral dari 5. Mbak Rika, Mbak Rini. Integral dari 5 itu tambahin aja. Ini kan terhadap X, berarti kan jadi 5x. Karena dia konstanta. Nah, udah. Lalu nih 2x. Berapa? 2 per, lihat pangkatnya X berapa? 1 tambah 1 tambah 1 kan rumus, lalu X pangkatnya jadi 2, 1 tambah 1, udah. Jadinya berarti 5x 2 per 1 tambah 1 2, berarti 2 per 2 1, berarti 5x min x kuadrat dari min 1 ke 2. Oke, satu-satu kita masukkan ya. Berarti ini 5 kali 2 5 kali 2 dikurang
2 kuadrat, lalu dikurang, sekarang masukin min satunya, 5 kali min 1 dikurang min 1 kuadrat. Oke, udah kita selesaikan. 5 kali 2 ini berapa nih? Ayo hitung yuk. 5 kali 2 dikurang 2 kuadrat. Berapa nih hasilnya? 10 kurang 4, 6 ya. Lanjut sebelahnya. Ini 5 kali min 1. 5 kali min 1 berapa? Coba ya kita tes. 5 dikurang 1 kan gini ya. Pas nggak? Ayo. 5 kali min 1 min 5 dikurang min 1 dikuadratin 1 kurang 1. Pas ya? Berarti 6 dikurang ngutang 5 ngutang 1. Ngutang 5 ngutang 1. Ini berapa nih? Ngutang 5 ngutang 1. Ayo Marika. Ngutang 5 ngutang 1. Min 6. Berarti ini jadi berapa? 6 dikurang min 6. Minus ketemu minus loh. Ini minusnya deketan. 6 dikurang min 6. Minusnya deketan. Berarti kan jadi plus. Berarti 6 plus 6 12. Nah, paham ya? Bisa ya? Ini dia. Ini untuk soal nomor 3. Kita lanjut. Bisa lanjut kita? Atau ada yang mau tanya? Oke, soal nomor 4. Integral dari 2x kurang 6 dikali x kuadrat min 6x pangkat 4. Nah, ini kalian ngerjainnya gimana? Baru ini ngerjain ini gimana caranya? Pakai apa? Ayo, cara ngerjain ini gimana? Pakai apa? Lihat, ini saling berhubungan loh. Ada hubungannya. Apa yang menjadikan mereka terhubung? Ini kan turunannya ya. Ini merupakan turunan dari ini. Berarti kita pakai integral substitusi nih. Kita misalkan dulu, kita misalkan ya. Ini misalkan ya. Misalkan U itu sama dengan x kuadrat min 6x. Dah. Lalu turunannya itu turunannya
turunan dari x kuadrat, turunan x kuadrat terhadap x. X min 6 dx. Ya udah, diganti deh. Integral dari nih x kuadrat min 6x itu kan u, berarti u pangkat 4. Sudah. Lalu lihat 2x min 6 dx, 2x min 6 dx ini kan du, ganti deh du. Berarti ini integral u pangkat 4 du. Berarti integral u pangkat 4 berapa? Terhadap u. Integral dari u pangkat 4. Lihat koefisien u. Koefisien u berapa? Koefisien u pangkat 4. 1. Berarti 1 per, iya benar Mbak Rini, 1/5 u pangkat 5 plus c. Yaudah, kita balikin lagi ke awal. U nya itu apa? U nya itu kan x kuadrat min 6x plus c. Oke, inilah jawabannya. Bisa ya? Jadi 1/5 u pangkat 5 tambah c. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita ke nomor 5. Kita ke nomor 5. Nah, di 5 itu kita disuruh menyelesaikan mencari luas daerah dari kurva Y 4x min x kuadrat. Nah, kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi kurva 4x min x kuadrat. Nah, kamu kan belum ada gambarnya nih. Ya udah, kita gambar dari kurva yang ada. Persamaannya dikasih. Caranya gimana? Harusnya ini kamu udah dapat nih di kelas 10 menggambar kurva. Kita buat tabel ya, x, y. Nah, kita bikin sembarang bilangan, terserah mulai dari mana. Dari minus juga boleh. Kalau min 2, dari min 2 boleh. Dari min 2. Oke, misalnya kita pilih x-nya sama dengan min 2. Min 2 kita masukkan ke dalam sini, ke persamaan ini. Artinya kita ganti x-nya dengan min 2. Berarti ini 4 kali min 2, min 8 kan? Dikurang min 2 kali min 2, 4. Berarti min 8 kurang 4. Berarti min 12. Oke, berarti y-nya min 12. Lalu, lanjut. Sekarang min 1. Kita ganti x-nya min 1. Berarti min 1 kali 4, min 4. Min 1 kuadrat, 1. Berarti min 4 kurang 1, min 5. Terus, dari 0. Ya, jadi sepanjang garis bilangannya itu kita coba dari mulai terkecil sampai terbesar. Kalau misalnya 0, ganti x-nya 0, berarti y-nya 0, gitu ya. Lalu lagi, kalau 1, kalau x-nya 1, y-nya berapa? Ayo coba. Kalau x-nya 1, y-nya berapa? Jadi satu-satu kita coba. Ayo, kalau x-nya 1, berapa y-nya? 4 kali 1, 4. Dikurang 1 kali 1 kuadrat, 1. Berarti 4 kurang 1, 3 ya. Paham nggak? Ini loh, x-nya kan 1 nih, 4 kali 1, 4. Dikurang, nah, 1 kuadrat kan 1. Berarti 4 kurang 1, 3.
Kalau X-nya 2, berapa Y-nya? Ayo, kalau X-nya 2. Berapa kalau X-nya 2? 4 kali 2, 8. Dikurang 2 kuadrat, 4. 8 kurang 4, 4 ya. Oke. Kalau X-nya 3. Ayo, X-nya 3. Ya, benar, 3. X-nya 4. X-nya 4. Iya, X-nya 4 berapa? 0 ya. X-nya 5, min 5. X-nya 6 itu 12 ya. Bisa ya, itu tinggal ganti X-nya aja. Nah, baru kita gambar aja di garis bilangan. Kita gambar di garis bilangan. Nah, itulah dia. Lalu ini kita masukin satu-satu. Berarti ini X, Y, min 2, min 12. Min 2, misalnya sini min 2 kan? Min 12 misalnya di sini. Ini kan 12 di sini, misalnya. Lalu min 1, min 5, min 1, min 5 misalnya di sini. Terus satu-satu, terus min 1 0,0 berarti 0,0 di sini. 1,3 misalnya di sini. 2,4 nah misalnya di sini. Nah, gitu. Jadi nanti kurvanya itu begini. Gini. Nah, itu gini. Nah, gitu. Nah, katanya itu dibatasi garis Y sama dengan 6. Dibatasi garis Y. Dibatasi garis X sama dengan 6. Garis X sama dengan 6 itu, nah itu misalnya 6 di sini kan. Nah, tarik garis di sini. Nah, jadi yang diarsir itu, nah ini. Maaf. Nah, ini ya. Sorry, bentar. Saya gambar lagi nih ya. Grafiknya. Bentar ya. Kira-kira seperti ini. Nah, lalu berarti begini. Inilah yang dibatasi. Nah, ini yang saya arsir nih. Berarti ada daerah atas, ada daerah bawah. Berarti ini yang atas kurang yang bawah. Gitu aja. Yang atas kurang yang bawah. Berarti ini kan ini sampai 4, yang ini sampai 6. Nah, berarti nanti integral dari 0 sampai 4 dari persamaan kurvanya 4x min x kuadrat dikurang yang di bawah ini. Dari mulai berapa dia? Dari 4 ke 6. Ya udah, berarti 4 6 dari kurva 4x min x kuadrat. Oke, nanti kalian cari sendiri. Nanti jawabannya itu akan 21 1/3
3. Nah, coba dicek nanti. Satuan. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru ya. Itu dia pembahasan dari tugas kita. Jangan lupa yang belum dikumpulin, tugasnya dikumpulin. Itu jadi ada nilainya loh ya. Jadi diharapin buat teman-teman yang belum ngumpulin. Ada yang udah ngumpulin tapi belum saya periksa, tapi seenggaknya dikumpulin. Itu saya langsung masukin nilai ya. Slide tugas nomor 1 dan 2. Slide kan udah saya kasih semua ya ke grup ya, tinggal dicek aja loh. Oh, pembahasan. Yang pembahasan ya cuman ada di sini. Nanti videonya saya kasih kok. Videonya saya kasih. Oke, sekarang kita ke program linear. Ya. Sekarang kita ke bab baru, program linear. Kita akan memprogram suatu solusi. Itu maksudnya, makanya dinamakan program linear. Kita akan membuat skema dari solusi. Skema solusi dari masalah, ya. Seperti apa? Kita lihat. Nah, nanti ini akan berhubungan, program linear akan berhubungan dengan sistem pertidaksamaan. Untuk kalian, 2 variabel, X dan Y. Artinya, ada lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, itu dia nanti yang kita selesaikan. Oke? Nah, kita contoh ya. Ini dulu, kita contoh yang dasar dulu. Kita buat dulu garis himpunan, gambar himpunan penyelesaian. Ya, silakan tanya, hari ini mau tanya apa? Ya, yang PR nomor 3 kenapa? Kenapa PR yang nomor 3 Mbak Rini? 5 kali apa tuh? 5 kali B kuadrat hanya 5 kali 2 maksudnya kan 5x dikurang x kuadrat. Gini loh. Sebentar ya. Kan itu tadi jadi kan 5x. Ini udah hasil integral ya, 5x dikurang x kuadrat, kan gini. Sudah, terus kan kita kan mau masukin nih, min 1 sampai 2 tuh. Nah, 2-nya kita kan masukin nih, kita ganti semua x-nya. Pertama 2-nya dulu kita ganti. Berarti gimana? X-nya ganti 2 dong. Itu 5 kali 2. Dikurang 2 kuadrat. Pas ya? Ada masalah? Nggak ya ini ya? Nah, lalu dikurang kan ini, yang atas, yang 2 ini,
kurang yang bawah, kan gitu. Ganti sekarang sama min 1. 5 kali min 1 nih kan, kurang min 1 kuadrat. Sampai sini paham? Sampai sini gimana? Oke, sekarang kita kerjain ya. 5 kali 2 kan 10 nih, dikurang 2 kuadrat kan 4 kan ya. Sudah, lalu dikurang, ini masih dalam kurung nih. 5 kali min 1 kan min 5 nih, dikurang min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat artinya apa? Min 1 kali min 1. Min positif dong, di 1. Nah, min ini itu dari sini, jadi nggak diapa-apain. Sudah, 10 kurang 4, 6, dikurang ngutang 5, ngutang 6, ngutang 5, ngutang 1, berarti min 6. Negatif-negatif, deketan, positif, berarti jadi 12. Gitu dia. Oke ya, bisa ya? Yuk kita lanjut. Oke, nah ini kita gambar dulu himpunan penyelesaian dari peridaksaman berikutnya. Untuk soal pertama, 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, bagaimana penyelesaiannya ini dalam bentuk grafik? Kita akan main grafik nanti ini ya. Oke. Hal yang kita lakukan itu kita cari titik dulu. Ya, nanti kamu di coret-coretan kamu kalau mau ngerjain ini, gini, gambar tabel ini. Bikin kalau ketika x-nya 0, bikin kalau ketika y-nya 0. Oke, ketika x-nya 0, kita ganti x-nya sama 0. Ya, berarti nanti kita bikinnya gini. 2x tambah 3y. Kita bikin dulu sama dengan 6. Ya, dari sini. Dari soal. Kita bikin sama dengan 6. Ketika x-nya 0, berarti ini 0 dong. Ya, sisanya apa? Ini kan 3y sama dengan 6. Berarti y-nya berapa? Ayo, saya mau tahu. X-nya 0. Berarti y-nya berapa? Yuk, dicoba yuk. X-nya 0. Berarti y-nya berapa? Masih bingung gak sih? Bingung gak? Kalau bingung tanya loh. Kalau x-nya 0, y-nya kan berarti ini sisanya apa? 3y sama dengan 6. Berarti y-nya sama dengan 6. 3-nya pindah ke kanan dong. Ini kan kali. Karena pindah posisi berarti dia ubah tanda juga. Berarti 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. Makanya ketika x-nya 0, y-nya 2. Nah, sekarang gimana kalau y-nya yang 0? Nah, nih, makanya ditulis y-nya 0. Y-nya 0. Berarti berapakah x-nya? Ayo, kalau ketika y-nya yang 0, berarti kan 2x tambah 3y sama dengan 6. Y-nya 0, berarti 0 kali 3, 0. Sisanya berarti 2x. Berarti 2x sama dengan 6. Maka x-nya jadi berapa? Ayo, saya mau tanya. 2x sama dengan 6, berarti x-nya berapa? Sip, benar. Makanya x-nya 3. Nah, sekarang kamu udah punya 2 titik nih. X, y kan? Berarti 0,2. Ini ya, jadi ya 0,2. Lalu 3,0. Ya, koordinat itu titiknya x, y. Maka x, y. Berarti kamu punya 0,2, 3,0. Sekarang kita gambar. Nah, ini dia. Misalnya nih ya. Kamu punya ini koordinat kartesius. Ini 1, 2, 3. Sini 1, sini 2,
Nah, pertama titiknya itu apa? Titiknya apa tuh Pak? 0,2 sama 3,0 ya. Kita gambar 0,2. Berarti 0 kan di sini nih. Lalu 0,2. Y-nya 2. Berarti di sini. Berarti nih. Ini titik 0,2. Ya, ini titik 0,2. Yang satu lagi apa? 3,0. Lihat X, Y 3,0 berarti X-nya 3. Ini 3 di sini. 0 di sini, berarti diam aja di sini. Nah, titiknya inilah titik si 3,0. Udah. Nah, kamu punya 2 titik. Nah, sekarang kamu hubungkan dengan garis. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya itu yang mana? Lihat di soal. Di soal dimintanya apa? 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Berarti kalau lebih besar ke atas atau ke bawah? Yang lebih besar itu ke atas atau ke bawah? Ayo. Ayo, yang besar ke atas atau ke bawah? Makin ke atas garisnya, ke atas. Ya. Jadi gini. Dia. Ini makin ke atas. Nah, ini kan nanti kan makin koordinatnya kan kalau ke kanan kan makin besar tuh. Ya, ke atas kan makin besar. Berarti makin ke atas kan makin besar tuh, ya kan? Nah, berarti dia kalau ke atas makin besar, sedangkan kalau ke bawah makin kecil. Sedangkan yang diminta itu lebih besar sama dengan lebih besar, berarti ke atas. Nah, berarti yang ke bawah nggak dipakai. Nah, makanya kita arsir yang di bawah. Nah, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya digambar, nanti ada pilihan A, B, C, D. Nah, ini. Ada 2 metode ya, kalau ini, biasa perkuliahan ini. Ini saya ambil itu metode bersih. Artinya, daerah penyelesaian itu bersih. Bukan daerah arsir. Bukan diarsir. Paham ya? Bisa juga sih. Bisa juga kalau misalnya kalian buat daerah penyelesaiannya yang diarsir bisa, tapi ini saya pakai metode bersih. Ya, jadi di sini kita yang bukan daerah penyelesaian itu yang kita arsir, paham? Makanya ini kan bukan nih, yang ke bawah kan bukan daerah penyelesaian, karena kan lebih kecil, sedangkan yang diminta kan lebih besar. Makanya kita buang, artinya kita arsir. Nah, seperti digambar, maka inilah yang diarsir ini itu bukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya yang atas. Yang ini daerah penyelesaiannya. Oke. Yuk, selanjutnya. Nah, sekarang gimana kalau X plus 2Y kurang dari 4? Caranya sama. Sekarang bikin kalau X-nya 0 gimana? Kalau Y-nya yang 0 gimana? Itu ya. Kita buat dulu aja. X tambah 2Y. Kita buat dulu sama dengan 4. Kita buat dulu sama dengan 4. Nah, kita ganti. Kalau X-nya 0. X-nya 0. Berarti kan langsung aja kan. 2Y sama dengan 4. Maka Y-nya berapa? Y-nya berapa? Benar, 2. Kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berapa X-nya? Y-nya 0, berapa X-nya? Ya, 4 ya. Kan X tambah 2Y sama dengan 4 kan gitu.
Y-nya 0. 2 kali 0, 0. Berarti sisanya apa? X sama dengan 4. Oke? Nah, berarti kamu sudah punya 2 titik. Yang satu 0,2, yang satu 4,0. Sama, kita buat lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 0,2 berarti di mana? 0,2. 2 itu kan Y-nya, berarti ke atas ya. Ini tuh Y, ini X. Berarti ini di sini 0,2. Ini 0,2. Nah, satu 4,0. X-nya 4, berarti di sini. 0-nya kan di sini. Berarti tetap di sini dia. Berarti 4,0. Yaudah, kita tarik garisnya. Yang diminta apa? Lebih kecil. Berarti mau ke atas atau ke bawah daerah penyelesaiannya? Yang atas atau yang bawah? Yang diminta lebih kecil dari 4. Yang atas, yang bawah? Benar, yang bawah. Berarti yang atas kita nggak perlu. Jadi kita buang yang atas. Gitu dia. Paham ya? Bisa ya? Bisa ya sampai sini ya? Oke, bagus. Yuk, kita lanjut. Nah, ini ya. Makanya yang diarsir yang bagian atas. Oke. Nah, sekarang tadi kan satu-satu tuh. Dalam satu grafik cuman ada satu koordinat. Dalam satu koordinat kita kan cuman ada satu garis. Satu persamaan garis. Nah, sekarang kita disuruh dalam satu koordinat ada 2 persamaan garisnya. Nah, ini kita sudah masuk ke sistem. Karena sudah lebih dari 1 pertidaksamaan. Oke, caranya sama aja kayak tadi. Berarti kamu harus bikin dulu tabelnya. Bikin tabel yang kayak tadi. Kalau ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika Y-nya yang 0, ketika X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Ayo, kita lagi yuk. Pertama untuk yang ini dulu. Si 2X tambah Y sama dengan 4. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ayo. Ini untuk ini dulu. X-nya 0, Y-nya berapa? Iya, benar. Kalau Y-nya yang 0, X-nya benar 2. Berarti kamu punya titik 0,4 sama 2,0. Kita bikin. Satu, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 0,4. 0, Y-nya 4. Di sini. 2,0. X-nya 2, 0-nya sini, berarti di sini.
Berarti ini 2,0, ini 4,0. Maaf, 0,4. Oke, nah ini, nah inilah ya garisnya. Aduh, saya nggak bisa lurus. Oke, lalu yang satu lagi, kalau yang ini, kalau x nya 0, y nya berapa? Kalau yang x tambah y sama dengan 3. Kalau x nya 0, y nya berapa? Ya, benar. Kalau y nya yang 0, kalau y nya yang 0 sama ya, 3 juga ya. Berarti titiknya berapa yang ini? Berarti untuk ini titiknya berapa? Ayo, titiknya berapa? X 0, y nya 3. Berarti berapa koma berapa? Benar, ini 0,3. Kalau yang bawah, yang ini, berarti berapa titiknya? Benar, 3,0. Ayo kita buat ke garis bilangan. 0,3 berarti di sini, 3,0 berarti di sini. Jadi kita buat Oke, inilah dia. Nah, sekarang kalau dua garisnya ternyata ada titik yang di tengah ini. Nah, kita harus cari titik yang ini. Caranya gimana? Kita eliminasi. Tahu semua ya metode eliminasi ya? Kita eliminasi untuk mencari titik, untuk mencari nilai x dan y. Kita eliminasi aja. Artinya kita kurangkan lah persamaan ini, yang atas kurang yang bawah. Supaya sama, ini harus dikali 2. Nah, berarti 2x tambah y sama dengan 4. Lalu ini kali 2 semuanya, berarti 2x. Tujuannya dikali 2 supaya 2x kurang 2x habis. Dengan 3. Kurang deh. Sisanya apa? Y kurang 2y, berarti min y. 4 kurang 3, 1. Berarti y sama dengan min 1. Nah, kalau y-nya min 1, berarti x-nya berapa? Ya udah, kita tes aja di sini. Ke ini persamaan yang ini. Mau ini, mau yang atas juga boleh. Kita ambil yang bawah ya, biar gampang. Berarti x tambah y sama dengan, maaf. Ini kan kali 2 jadi 6 ya. 4 kurang 6 itu min 2. Berarti y-nya itu jadi 2. Berarti x tambah y sama dengan 3. Nah, berarti x tambah y-nya berapa? Y-nya 2. Berarti x-nya sama dengan 1. Berarti titik ini yaitu 1,2. Oke. Nah, sekarang kita arsir. Lihat ini. Ini kan garis sih. Ini garis sih 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Karena kurang dari, berarti yang dibuang itu yang atas. Berarti yang atas dibuang. Nah, atas garis ini. Nah, sekarang garis yang bawah kurang dari juga, berarti kita juga buang yang atas. Nah, berarti jarak penyelesaiannya itu yang ini dia. Kita namakan ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik D ini yang 0,0,
titik A ini yang 0,3, ini titik yang 2,0, yang ini titik kita cari tadi terakhir 1,2. Nah, inilah dia daerah penyelesaiannya. Nah, nih kayak gini dia. Jadi yang atas ini semua diarsir karena daerah penyelesaiannya ada di bawah, berarti yang atas kita buang gitu. Saya bisa atau bingung? Bisa atau bingung? Bingung? Nggak apa-apa, saya ada contoh lagi kok. Saya ada contoh lagi ya, kita ke contoh lagi ya biar semakin mantap. Oke, nah sekarang ini nggak usah bingung kalau ada kayak gini, x, y lebih besar sama dengan 0, artinya x nya lebih besar dari 0, y nya lebih besar dari 0. Berarti nanti daerah penyelesaiannya itu bakal positif, bakal di atas, nggak bakal kena ke negatif gitu dia. Nah, sekarang kita cari dulu nih. Kita sama. Kita cari dulu titik-titiknya. Kayak tadi. Ayo. Untuk X tambah Y sama dengan 7. Ayo, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Tujuh. Berarti titiknya jadi berapa ini? Titiknya berarti jadi berapa, koma berapa? Ayo langsung. Benar. Lanjut, kalau Y-nya yang 0, X-nya 7, berarti titiknya jadi berapa nih? Ayo. Benar. 7,0. Oke. Udah ya, ini udah dapet titiknya. Terus, yang ini 4X tambah 3Y sama dengan 24. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ayo, kalau X-nya 0. Oh, caranya gini. Kan X-nya 0. Berarti 4 kali 0, 0. Sisanya apa? Kan 3Y sama dengan 24 kan sisanya. Ya, ngerti ini kan? 3Y sama dengan 24. Nah, sekarang kita kan mau cari Y tuh. Kita kan mau cari Y. Nah, 3-nya kan harus diilangin. 3 ini harus kita pindahin ke kanan. 3Y ini artinya 3 kali Y. Kalau kita mau pindahin ke kanan, jadi dibalik. Yang tadinya kali, jadi bagi. Berarti 24 dibagi 3. Jadi berapa? 24 bagi 3. Ayo. Benar, udah. 8. Coba, sekarang gantian. Kalau Y-nya 0. Berarti berapa X-nya? Coba pakai cara yang kayak saya kasih itu. Coba. Benar. 6. Berarti ini. Jadi berapa, koma berapa nih? Ayo. Jadi berapa, koma berapa? Iya, 0,8. Yang bawah, berarti berapa, koma berapa? Iya, 6,0. Nah, kita masukkan ke garis bilangan. Satu-satu kita masukkan ya. Oke. Lihat ini. Yang ini nggak usah. Ini maksudnya X-nya bakal lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Jadi otomatis dia ada di atas grafik. Ya. Saya tadi udah jelasin. Itu otomatis ada di atas grafik. Karena lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Ya, itu nggak usah dihitung. Oke. Yuk, sekarang ini kita masukin ke grafik nih. 0,7, 0,7,
Jadi kira-kira di sini ya. Terus 7,0 kira-kira di sinilah. 7,0. Nah, ini kita satuin. Dah. Lihat permintaannya apa? Permintaannya kurang dari atau lebih dari? Lebih besar atau lebih kecil? Grafik apa persamaan garisnya? X plus Y lebih kecil ya? Lebih kecil. Berarti yang kita buang atas atau bawah? Yang atas. Terus kita buang ya. Oke. Sekarang yang bawah nih 0,8. 0,8 kira-kira di sini. Lalu 6,0. Nah, kira-kira di sini. Kita garis. Kita tarik. Aduh, kurang lurus nih. Anggap lurus lah ya. Nah, sekarang ini ada titik potong ya. Jangan lupa ada titik potong. Sekarang yang diminta apa? 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 24. Berarti yang buang atas bawah. Yang buang atas bawah. Atas. Berarti ini atas kita buang semua di atas garis ini kita buang. Oke. Berarti daerah penyelesaiannya tuh ada di titik ini, titik ini, titik ini, sama titik ini. Titik ini kan kita tahu nih tadi nih 0,7. Ini kan 0,0. Yang ini kan 6,0. Nah, tinggal titik ini kita nggak tahu. Caranya gimana? Ya, ini eliminasi. Eliminasi sama yang kayak tadi. Gini ya, eliminasi itu begini. Intinya, kamu mau cari nilai X sama Y. Eliminasi kan menghilangkan. Nah, kita mau hilangkan dulu si X. Tahapnya kita mau hilangkan dulu si X. Kalau mau hilangkan di X, kalau ini 4X, berarti kan ini harus 4X juga tuh. Ini harus 4X juga. Supaya jadi 4X gimana? Ya kali 4 aja. Ya, saya tulis dulu. Berarti ini kan 4X, ini dulu ya. 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, sekarang yang ini kita kali 4. Supaya 4X kurang 4X ini habis. Ayo kali 4. Berarti ini 4X tambah Y, 4 kali Y. 4 kali Y. Jadi berapa? 4 kali Y. 4 kali Y. Ayo perkalian aljabar. Kelas 10. Operasi aljabar SMP, ayo. 4Y. 4Y ya. 4 kali Y, 4Y. Lalu 7 kali 4. 7 kali 4. 28. Barulah kita kurang. Kita kurang. 4X kurang 4X kan habis tuh. 0 ya. Berarti kita lanjut ke sebelahnya. 3Y kurang 4Y. Ayo. 3Y kurang 4Y. Kamu bayar 3Y, kamu punya utang 4Y. Berarti sisanya? Bukan sisanya. Berarti utang kamu masih ada berapa lagi? Min 1. Min 1 kan? Karena ini ada Y-nya, berarti jadi min Y. Paham? Bener min 1, tapi karena ada Y-nya, berarti min 1 kali Y. Min Y. Saya tanya. Berarti kalau 3Y kurang 5Y berapa? Berarti kalau 3Y kurang 5Y berapa? Ayo, 3Y kurang 5Y berarti berapa? Y kurang 5Y. Benar, min 2Y. Bisa ya? Sip. Sama dengan sekarang ini konstantanya 24 kurang 28. Ayo berapa? 24 dikurang 28. Iya, min 4 ya. Nah, min Y sama dengan min 4. Kita kan mau cari Y. Berarti Y-nya jadi berapa? 4Y. Ini maksudnya 4Y yang ini. Kan kita kali 4.
Ini persamaan ini kita semua kali 4. Semua dikali 4. Kan X-nya mau kita kali 4, ya semuanya juga dikali 4. Jadi harus sama rata. Nggak bisa cuma satu doang yang X-nya dikaliin. Y-nya juga dikaliin, 7-nya juga dikali 4. Bisa? Ngerti? Oke. Yuk. Min Y sama dengan min 4. Berarti Y sama dengan, ilangin minusnya, 4. Ya, bisa ya? Berarti kalau Y-nya sama dengan 4, berarti X-nya berapa? Ada yang tahu caranya? Cara cari X-nya? Kamu kan dapat nih Y-nya sama dengan 4, berarti X-nya berapa? Ambil salah satu persamaan, mau yang ini atau yang ini. Ini kan yang dua persamaannya kan dari yang persamaan soal nih, ini sama ini. Kamu ambil salah satunya aja. Mau yang atas, mau yang bawah, yang paling gampang, yang paling cepat bisa kamu kerjain. Yang paling sederhana kan yang ini nih. X tambah Y sama dengan 7. Ya udah, ambil aja dari situ. X tambah Y sama dengan 7. Nah, kalau Y-nya 4, berarti X-nya berapa? Kalau Y-nya 4, X-nya berapa? Nah, X tambah 4 sama dengan 7. Berarti X-nya berapa? Ayo, kalau Y-nya 4, berarti X-nya berapa? Yaudah, berarti kan kamu mau cari X doang di sebelah kiri. Berarti 4 kamu harus pindahin ke kanan. Lihat, 4 di sini apa? Plus 4. Kalau pindah ke kanan, pindah tempat, ubah tanda. Pindah tempat, ubah tanda. Kalau plus ini, berarti ini jadi min. Nah, maka X-nya sama dengan 3. Ngerti? Saya, maka ini X-nya 3, ini Y-nya 4. Berarti 3,4. Berarti titik yang di tengah ini itu 3,4. Berarti inilah daerah penyelesaiannya itu berada di antara bidang titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Ini yang tadi kan udah dapet kan? Ini yang tadi udah dapat kita 0,7. Ini 0,0, ini 6,0, yang ini 3,4. Bisa? Ini dia, seperti ini, 3,4 nih ya, sama ya tadi ya. Nih, masih bingung? Udah mulai ya? Sudah mulai agak bisa ya? Alhamdulillah, yuk lanjut. Mudah-mudahan gak lupa lagi. Enggak bakal lupa. Itu saya kasih videonya. Yuk. Nah, sekarang kan kita udah menyelesaikan tuh. Kita udah dikasih, kita langsung dikasih ke persamaannya. Sekarang di sini kita yang buat persamaannya. Makanya namanya program linear, artinya kita memprogram. Kita memprogram dari masalah itu. Yuk. Oke. Ya. Kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Ada lahan parkir 400 meter persegi ya, kamu boleh bayangin. Lalu luas rata-rata mobil, satu mobil itu, untuk satu mobil dia kepake lahan parkir 8 meter persegi. Kalau bus kepake lahannya 24 meter persegi. Tapi lahan parkir tersebut cuma muat paling banyak 20 kendaraan. Nah, kita buat model matematikanya. Nah, kalau saya biasanya buat begini. Berarti ini ada dua nih ya, antara mobil sama bus. Kamu bisa buat begini. Ini mobil. Nah, ini bus.
Ini ada maksimum. Oke. Mobil kita misalkan buat X, misalkan buat Y. Udah, lihat. Katanya lahan parkir tersebut cuma muat paling banyak 20 kendaraan. Berarti jumlah si X ditambah jumlah si Y itu maksimal berapa? Paling banyak 20 kan? Berarti sini 20. Oke. Sip. Sekarang yang kedua. Berarti jumlah lahan parkirnya mobil ditambah jumlah lahan parkirnya bus itu maksimalnya harus berapa? Luas lahan parkir untuk mobil tambah luas lahan parkir untuk bus maksimalnya itu 400. Nah, artinya gini, satu mobil lahan parkirnya itu 8 meter. Berarti 8X tambah 24 Y paling banyak 400. Arti 8 meter dikali berapa banyaknya mobil ditambah 24 meter dikali berapa banyaknya bus itu nggak boleh lebih atau bisa juga sama dengan 400. Nah, cara buatnya begini. Berarti kita punya samanya X ditambah Y itu harus kurang dari sama dengan 20 untuk yang pertama. Nah, cara nulisnya begini, cara menulis modelnya. Yang kedua berarti 8X tambah 24Y nggak boleh lebih, berarti harus kurang dari, tapi boleh sama dengan 400. Kenapa nggak boleh lebih? Ya nggak bisa lah, kalau yang lahan yang parkir tersedia cuma 400. Paham? Paham nggak sampai sini? Masuk nggak logika nggak? Bisa ya? Ya. Jadi inilah model matematikanya. Gitu. Jadi kamu harus bisa merancang ini. Bisa? Kayaknya saya ada soal lagi. Nah, ini pas ya. 8X tambah 24Y, X tambah Y. Nah, di sini ada ditambahin X lebih besar dari 0, lalu Y lebih besar dari 0. Kenapa? Karena ini berupa apa? Mobil dan bus, kan nggak ada mobil, ada cuma satu mobil, 2 mobil, 3 mobil, nggak ada setengah mobil, setengah bus, kan gitu ya. Nggak ada minus 1 mobil, minus 2 bus. Jadi dia terdiri dari bilangan cacah. Ya, makanya jadi dia pasti S lebih besar sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 0. Paham? Yuk. Berarti tadi ini kita udah betul ya. 8X tambah 24Y kurang dari sama dengan 400, lalu X plus Y kurang dari sama dengan 20. Lalu inilah tambahannya. Ini kita analisis dulu dia bentuknya apa. Biasanya kalau kehidupan sehari-hari bentuknya pasti X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Karena dia bentuknya objek. Paham ya? Yuk, lanjutnya. Sip, nih. Ada industri rumah tangga. Dia itu buat memproduksi 2 jenis roti. Ada roti A, ada roti B. Jadi, kalau kita boleh tulis ada roti A, ada roti B. Dia, untuk si roti A, dia perlu 150 gram tepung, 50 gram mentega. Nah, saya buat di sini tepung. Saya buat sini mentega. Oke. Lihat, untuk roti A katanya 150 tepungnya. Untuk roti B,
untuk roti A menteganya 50 ya. Ini 150, yang ini 50. Untuk si B, ini 75 tepungnya, menteganya juga 75. Banyaknya tepung yang tersedia itu 22,25 kg. Berarti ini ada maksimumnya nih. Si tepung itu punya 2,25. Sedangkan mentega 1,25. Nah, kita udah bentuk ini. Coba untuk persamaan pertama, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa susun satu model matematika? Apa yang bisa susun modelnya? Untuk tepungnya dulu deh. Siapa yang tahu? Untuk tepungnya dulu. Dia paling banyak 2,25 katanya. Berarti ini tambah ini 2,25 gitu. Ayo. Bisa nih, untuk tepung, untuk mentega. A tambah B sama dengan 2,25. Oke, itu dari Mbak ini, dari Ratna. 150x tambah 75y. Baratna hampir benar. Benar. Cuman bedanya, kurangnya aja. Kan ini kan 150 ini kan gram ya, bentuknya gram. 75 bentuknya gram. Sedangkan 2,25 ini bentuknya kilogram. Berarti kamu harus samain dulu nih. 2,25 kilogram ke gram. Kilogram ke gram berarti kamu kali 1000. Berarti nanti 150x tambah 75y. Biasanya kita kalau program linear kita pakai x sama y. Karena itu kan nanti diubah ke koordinat kartesius. Makanya x sama y. Ya, ini A sama B itu artinya jenis rotinya. Ya, kita pakai x sama y ya. 150x tambah 75y. Nggak boleh lebih, berarti harus lebih kecil, sama dengan kali 1000 berarti.